Sebentar. Sebentar. Halo semuanya, aku Arfa. Halo semuanya, aku Maman. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas wawancara kami. Sekolah yang kami kunjungi adalah SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Disclaimer ya teman-teman, karena kepala sekolah yang ingin kami wawancarai sedang tidak ada, jadi kami menggantikannya dengan guru wakal kurikulum. Karena di dalam video ini mungkin ada banyak perubahan atau perbedaan dari tugas yang diberikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi langsung saja kita menuju video wawancaranya. Let's go. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jekoni Ahmad Fabian Rasula. Di sini ada juga teman saya yang bernama Arhaman Hudalinas. Kami dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Lambung Mangkurat. Baik, selamat pagi Ibu Chandra. Pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan tugas wawancara untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Dengan tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan pendidikan yang muncul dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kurikulum. Kami mohon izin untuk melakukan wawancara selama kurang lebih 10-15 menit. Dan hasil wawancara ini hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Apakah Ibu bersedia melanjutkan wawancara ini? Ya, baik, kami bersedia. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Bagaimana kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum saat ini? Dan apa saja tantangan utama dalam menerapkan kurikulum tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saat ini SMK Negeri 1 Kuala Kapuas sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ini sudah masuk tahun keempat. Walaupun ada tambahan terkait dengan pendekatan pembelajaran yang baru, itu pendekatan pembelajaran mendalam, tetapi saat ini kami sedang berusaha juga untuk menerapkan, mengimplementasikan pendekatan pembelajaran tersebut tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dan terkait dengan tantangannya, memang segala sesuatu yang baru yang kami hadapi, yang ada di dunia pendidikan, tentunya tantangannya adalah bagaimana kami guru-guru di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas ini menumbuhkan pola pikir kami, mengembangkan pola pikir kami dari pola pikir yang tetap menjadi pola pikir bertumbuh, karena apapun tantangan yang ada itu bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk memotivasi kami kembali bagaimana kami bisa menyiapkan anak-anak didik kami agar bisa terus sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, sehingga anak-anak didik kami, output dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas ini tetap bisa memiliki daya saing di dunia luar ketika mereka sudah menjadi lulusan di sekolah ini, seperti itu. Baik, ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana Ibu menilai dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah pada saat ini? Oke. Untuk pemerintah sendiri secara umum, pemerintah sudah banyak sekali memberikan bantuan atau perhatian ya untuk mempersiapkan kami guru-guru ini melalui berbagai macam webinar, workshop gitu ya, tidak hanya dari nasional tapi juga di daerah-daerah melalui dinas pendidikan. Nah, di sini kami secara mandiri di sekolah juga mengadakan kegiatan in-house training di mana kami belajar bersama untuk menggali kembali seperti apa sih cara yang terbaik untuk menghadapi tantangan yang ada tadi, gitu, kendala yang ada tadi, sehingga kami semua itu bisa maju bersama-sama, bisa berjalan bersama-sama walaupun ada hal-hal baru yang kami temukan. Jadi untuk pemerintah sendiri kami rasa sudah sangat-sangat membantu, begitu juga dengan bantuan berupa alat pembelajaran. Contohnya di sekolah kami juga sudah ada menerima banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah. Salah satunya yang terbaru itu ada TV interaktif ya, yang saat ini sudah terpasang di kurang lebih ada 14 ruang kelas dan ruang praktik yang semuanya itu bisa membantu interaksi maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif lagi. Nah, jadi dengan adanya bantuan dari sarana prasarana maupun bantuan berupa kegiatan-kegiatan di mana kami guru-guru menjadi lebih aktif lagi, sehingga kami bisa meningkatkan kompetensi kami
meningkatkan kemampuan kami tidak hanya dari segi pengetahuan tapi juga keterampilan kami dalam mengelola dan manajemen maupun menggunakan alat-alat teknologi. Jadi seperti itu yang kami lakukan di sekolah ini. Secara bertahap kami tetap masih berproses, memang masih belum sempurna, tapi dari hari ke hari kami harapkan kami guru-guru juga bisa menjadi lebih baik sehingga anak-anak kami juga bisa mengikuti pembelajaran kami dengan baik juga. Baik, itu adalah wawancara saya bersama Ibu Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dengan Ibu Tati Hartina. Ya, kebetulan Ibu di sini adalah koordinator BK. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, Perkenalkan oke. nama saya Arahman Dalinas dan di sini ada teman saya Jekonia Marfa. Kami dari jurusan Pendidikan Ilmu Komputer dari Universitas Lambung Mangkurat. Iya. Kami di sini sedang melaksanakan tugas wawancara dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Tujuan wawancara ini untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan pendidikan yang muncul dari pemerintah dan pelaksanaan kurikulum. Kami mohon izin untuk melakukan wawancara dan hasil wawancara ini hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Oh iya. Apakah Ibu bersedia melanjutkan wawancara? Iya, siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana kurikulum Merdeka memengaruhi motivasi belajar siswa? Apakah lebih banyak siswa yang merasa termotivasi atau justru semakin apatis? Kurikulum Merdeka sekarang sifatnya lebih fleksibel karena berpusat pada siswa dan menekankan pembelajaran yang relevan dan menarik, yaitu melalui dengan 3 aspek tadi, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Karena kan sekarang pendidikan kita, kurikulum Merdeka lebih kepada deep learning atau pembelajaran mendalam. Terus dampak positifnya terhadap siswa, apakah termotivasi atau justru semakin apatis? Sepertinya siswa sekarang lebih banyak kreativitasnya, dan saya rasa menurut pendapat saya bahwa kegiatan seperti ini atau pembelajaran yang sekarang sudah dijalani oleh para guru di seluruh Indonesia, saya rasa semua siswa sepertinya termotivasi dan bukan apatis. Bahkan mereka lebih berlomba-lomba lagi, lebih termotivasi dengan berbagai macam hal yang baru yang bisa didapatkan dari pembelajaran mendalam yang saat ini mungkin sudah berjalan hampir berapa tahun, 2 tahun ini mungkin kalau lah pembelajaran mendalam ini sudah dijalani. Saya rasa itulah jawabannya, motivasi belajarnya di sekolah. Nih, bagaimana kurikulum Merdeka mempengaruhi motivasi? Saya rasa termotivasi sih. Dan banyak hal yang menarik dari pembelajaran mendalam. Ada lagi? Baik, pertanyaan terakhir, dukungan apa yang diperlukan guru-guru BK dari pemerintah? Dukungan apa yang diperlukan guru-guru BK dari pemerintah? Saya rasa dukungan dari pemerintah mungkin lebih kepada mensejahterakan para guru yang ada di seluruh Indonesia. Karena guru-guru ini kan banyak, ada yang masih honor, ada yang masih P3K atau mungkin masih guru tidak tetap. Jadi hal yang sangat diharapkan dukungannya dari pemerintah adalah bisa menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung, terutama untuk peran guru BK. Dan juga bisa menyediakan beberapa platform atau sistem pelaporan digital untuk penanganan kasus seperti kasus pengaduan online. Karena guru BK kan lebih banyak tidak mengajar di kelas, tapi mereka lebih banyak berkolaborasi dengan wali kelas, lebih banyak berkolaborasi dengan siswa, dan banyak berkolaborasi dengan warga sekolah yang lainnya, terutama dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, bahkan dengan seluruh warga sekolah. Saya rasa sih itu. Dan diharapkan juga nanti dukungan pemerintah adalah setiap guru, tidak hanya untuk guru BK, tapi untuk guru-guru yang lain pun, untuk peningkatan kompetensi bisa dikasih wadah untuk melakukan pelatihan, biar bisa meningkatkan kompetensi guru BK dan juga guru BK lainnya,
yang bisa menciptakan guru-guru baru atau guru-guru yang memiliki potensi-potensi dan memiliki pemikiran-pemikiran, ide-ide yang cemerlang, karena dengan melalui pelatihan seperti itu bisa meningkatkan kompetensi strategis dan juga bisa menanggapi situasi-situasi tertentu, terutama khususnya untuk guru BK. Saya rasa itu jawaban yang bisa saya berikan. Ada lagi? Sudah itu saja, Bu. Oh, Terima kasih, Bu. atas Iya, terima jawabannya. kasih banyak. Sama-sama. Baik, itu tadi adalah 2 wawancara dari kami. Setelah ini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai TV interaktif dan deep learning. Untuk penjelasan mengenai TV interaktif, kami mengambil contohnya dari channel YouTube resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dan untuk deep learning, kami berterima kasih kepada Bapak Suhdan Kamal Abdillah telah memberikan penjelasan mengenai deep learning. Langsung saja kita menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua untuk berkenalan dengan interaktif flat panel atau yang biasa disebut dengan papan interaktif digital. Nah, perangkat ini mirip papan tulis, tapi dengan banyak kelebihan. Kita bisa menulis, menampilkan gambar, memutar video, bahkan bisa berinteraksi langsung lewat layar sentuh. Sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih hidup dan menyenangkan. Di video ini, kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara menggunakan papan interaktif digital. Mulai dari menyalakan, mencoba fitur-fitur utamanya, sampai memakainya di kegiatan belajar sehari-hari. Yuk kita mulai! Proses menghidupkan dan mematikan perangkat. Tekan tombol power untuk menyalakan perangkat. Perangkat akan melalui proses booting yang ditandai dengan munculnya layar merah putih. Tunggu hingga layar desktop muncul. Untuk mematikan perangkat, selalu gunakan opsi shutdown pada sistem operasi. Jangan pernah mematikan perangkat dengan cara mencabut kabel power secara langsung karena dapat merusak perangkat. Berikutnya adalah cara menulis di papan interaktif. Untuk memulai, Anda hanya perlu membuka aplikasinya. Setelah itu, Anda dapat langsung menulis seperti di papan tulis biasa. Jika ada kesalahan, fitur hapus bisa digunakan untuk menghilangkan tulisan dengan cepat. Salah satu fitur canggih yang ada adalah kemampuan mengubah tulisan tangan menjadi teks digital yang lebih rapi. Sebagai contoh, saat Anda menulis "Selamat datang", kata-kata tersebut akan langsung dikonversi ke teks komputer. Jika Anda ingin menghapus semua tulisan sekaligus, cukup gunakan fitur hapus semua. Papan interaktif ini juga memiliki fitur papan ganda yang sangat berguna untuk kegiatan kolaborasi. Fitur ini memungkinkan layar terbagi menjadi 2 bagian, sehingga 2 orang bisa menggunakannya secara bersamaan. Keduanya bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan secara terpisah di bagian layar masing-masing, mempermudah proses diskusi dan interaksi di dalam kelas. Papan interaktif juga dilengkapi dengan fitur untuk membuat tabel dan bentuk secara otomatis. Untuk membuat tabel, Anda hanya perlu menentukan jumlah kolom dan baris yang dibutuhkan. Setelah tabel terbentuk, Anda bisa dengan mudah menambahkan atau mengurangi kolom atau baris sesuai keperluan. Selain tabel, Anda juga bisa membuat bentuk-bentuk geometris seperti kotak, persegi panjang, atau segitiga secara instan. Anda dapat memperbesar, memperkecil, atau mengubah posisi bentuk-bentuk ini sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana mengambil file foto dari perangkat? Untuk memulainya, ambil foto dari file yang sudah ada. Setelah memilih foto yang diinginkan, foto tersebut akan muncul di papan interaktif. Kemudian, Anda bisa mengaturnya dengan berbagai cara, seperti menggeser, memperbesar, memperkecil, atau bahkan memutarnya sesuai kebutuhan. Selain mengatur posisi foto, Anda juga bisa langsung menulis atau menambahkan catatan. Sebagai contoh, Anda bisa menulis tulang rangka manusia langsung di papan interaktif. Papan interaktif dilengkapi dengan fitur drag and drop yang memudahkan pengguna untuk memindahkan gambar dari mana saja. Untuk menggunakannya, Anda cukup mengambil gambar dari sumber eksternal seperti Google. Setelah memilih area gambar yang diinginkan, Anda bisa menyesuaikan ukuran dan memindahkannya ke papan tulis. Setelah gambar berada di papan tulis, Anda dapat mengaturnya dengan memperbesar atau memperkecil ukurannya sesuai kebutuhan.
Hal ini memungkinkan Anda untuk menyusun beberapa gambar sekaligus. Setelah gambar-gambar tersusun rapi, Anda dapat menambahkan notasi atau tulisan tangan langsung di samping gambar sebagai penjelas. Dengan demikian, materi pembelajaran Anda menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami murid. Papan interaktif juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui game. Salah satu contohnya adalah permainan Jigsaw Puzzle dari imapuzzle.com. Dengan fitur ini, murid-murid bisa maju ke depan untuk memecahkan teka-teki. Anda bisa mengatur tingkat kesulitan permainan dengan memilih jumlah potongan. Setelah itu, mereka dapat menggeser potongan-potongan puzzle di layar untuk menyusun gambar hingga selesai. Oke, sekarang kita memanfaatkan Padlet untuk membuat kelas menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Padlet adalah platform kolaborasi online yang berfungsi seperti papan buletin digital. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan berbagi konten secara langsung ke papan virtual. Dalam konteks pembelajaran, Padlet menjadi alat yang efektif untuk mengumpulkan ide dan pendapat siswa. Guru bisa membagikan tautan atau kode QR Padlet, lalu siswa bisa langsung memindai atau mengklik tautan tersebut untuk menulis pendapat mereka tentang suatu topik. Sebagai contoh, guru dapat menanyakan pengalaman murid dalam menggunakan papan interaktif. Murid yang kurang berani berbicara di depan kelas bisa mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Semua jawaban akan muncul di papan secara langsung, sehingga bisa dibahas bersama dan menciptakan interaksi yang lebih hidup di kelas. Padlet sangat berguna untuk memancing keberanian murid dalam berpendapat, terutama bagi mereka yang cenderung pendiam, karena mereka bisa menyampaikannya secara tertulis. Hal ini juga membuat mereka lebih berani maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Salah satu fitur utama dari papan interaktif adalah anotasi, yang menjadikannya perangkat serbaguna atau all-in-one. Dengan fitur ini, guru dan murid dapat langsung menulis, menggambar, dan menandai konten apapun, baik itu materi pelajaran, gambar, atau video, langsung di layar. Fitur ini tidak hanya membuat proses presentasi menjadi jauh lebih interaktif dan dinamis, tetapi juga memudahkan guru dalam menjelaskan konsep secara langsung dan murid untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi. Semua catatan dan anotasi yang dibuat juga dapat disimpan, sehingga materi pelajaran bisa dibagikan dan dipelajari kembali dengan mudah. Papan interaktif memiliki fitur untuk menghubungkan perangkat seluler sehingga Anda bisa menampilkan layar ponsel langsung di papan. Proses ini dikenal sebagai screen mirroring. Langkah-langkahnya sangat mudah. Pertama, aktifkan fitur screen mirroring di papan interaktif. Kemudian, gunakan ponsel Anda untuk memindai kode QR yang muncul di layar. Setelah terhubung, layar ponsel Anda akan langsung ditampilkan di papan dan Anda bisa menampilkan konten apapun, seperti video dari YouTube di layar yang lebih besar. Dengan fitur ini, berbagi konten dari ponsel menjadi sangat praktis dan cepat. Pada video ini, kita akan membahas sebuah inovasi yang cukup menarik dalam dunia pendidikan, yaitu metode pembelajaran deep learning. Metode ini dirancang untuk membantu siswa memahami pelajaran secara mendalam dan aplikatif. Apa itu deep learning? Dalam pendidikan, deep learning bukan hanya tentang teknologi, tetapi sebuah pendekatan yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Ada 3 elemen utama yang menjadi inti metode ini: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Mindful learning atau pembelajaran sadar atau pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang memberikan perhatian pada setiap kebutuhan siswa. Meaningful learning atau pembelajaran bermakna, di mana pembelajaran menghubungkan dengan dunia nyata. Dan joyful learning atau pembelajaran menyenangkan, di mana memastikan pengalaman belajar itu adalah menyenangkan. Bagaimana metode ini diterapkan di sekolah? Saya ambil contoh implementasi pada SMK jurusan manajemen perkantoran. Pertama, dalam mindful learning, guru dapat mengenal kebutuhan siswa secara personal. Ini merupakan ciri dari pembelajaran berdiferensiasi, di mana memberikan metode pembelajaran atau memberikan media pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Misalnya, siswa yang visual dapat diberikan infografis atau video. Kedua, meaningful learning bisa diterapkan dengan studi kasus nyata.
Contohnya, siswa belajar manajemen arsip melalui simulasi situasi di kantor. Ketiga, joyful learning. Melalui permainan peran, siswa dapat mempraktikkan komunikasi bisnis dengan cara yang interaktif dan seru, misalnya dibuat dalam sebuah kelompok. Dengan metode ini, siswa mendapatkan banyak manfaat, seperti kemampuan berpikir kritis yang lebih baik, pemahaman yang mendalam, dan keterampilan praktis yang relevan untuk dunia kerja. Selain itu, pengalaman belajar yang menyenangkan juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar. Namun, tentu ada tantangan dalam menerapkan metode ini, seperti keterbatasan fasilitas dan kesiapan guru. Solusinya, pertama, guru diberikan pelatihan untuk memahami metode deep learning ini. Kedua, kolaborasi dengan industri untuk menyediakan sumber daya tambahan. Ketiga, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar. Metode deep learning adalah langkah yang cukup inovatif dan langkah maju dalam dunia pendidikan. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga bagaimana mengaplikasikan ilmu mereka di dunia nyata. Mari bersama-sama kita mendorong pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mulailah dengan mengenalkan metode ini di sekolah kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian.